Iya, kembali lagi teman-teman. Jadi disclaimer on, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dengan total hadiah 1000 ref ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti di video ini, nanti teman-teman kunjungi aja video ini, nanti ada ketentuannya di sana, silahkan dicek aja. Nah, nanti ini adalah giveaway menuju 50.000 subscriber ya teman-teman. Oke, silakan jika ingin berpartisipasi di sini. Jadi kita ke sini. Jadi di sini saya mau membahas sebuah request dari teman-teman ya, yaitu brick chain ya. Brick chain. Brick chain. Nah, ini dia. Oke, kita coba telusuri dulu apa itu si brick chain. Nah, saat ini harganya yaitu Rp89. Kalau kita lihat dari harga, kita bandingkan harga dengan supply and demand. Harga supply-nya itu 300 juta. Sementara harganya Rp89. Jadi bisa dibilang ini under value ya teman-teman, kalau kita mengingat dari segi harga ya. Biasanya kalau kenapa harganya murah, mungkin karena baru. Kalau kita lihat di marketplace, ini udah berjalan juga ya, dan harganya sekarang udah di bawah. All time high-nya ada di ini di Rp89 ya teman-teman. Berarti sekarang gimana ini grafiknya, saya cek dulu. Kayaknya itu grafik lama ya. Oke, nah ini all time high-nya ada di berapa ini ya. Ini tertinggi dan terendah 24 jam ya. Oh, nggak ada di sini price change. Oh, nggak ada. Pernah harganya $0,04 ya teman-teman, $0,04 dan ngedam ya. Tapi nggak tahu akan naik lagi atau gimana. Tapi kalau kita lihat di marketnya, brick chain ini, aduh, lele ya. Brick chain ini hanya tersedia di PancakeSwap aja ya teman-teman. Teman-teman hati-hati aja kalau beli ini. Kita coba buka website resminya. Tapi ini cocok lah. Saya nggak juga nyarankan ya. Dari 24 jam terakhir itu sudah naik sebesar hampir 100% ya teman-teman. Dari 46 sampai 89 ya. Jadi koin ini belum terkenal ya. Makanya harganya murah. Katanya sih ini lagi booming ya. Coba saya lihat dulu. Oh, jadi ini mirip seperti platform swap token ya teman-teman. Swap coin, jadi untuk nge-swap ya. Kalau kita lihat di sini ada exchange ya, liquidity, farm, pool, roadmap. Oke, kita lihat dulu di roadmapnya. Apa sih yang ada di roadmapnya? Kemudian kita baca juga dokumennya. Juga dokumennya. Ini roadmapnya. Ya, blockchain, final ini sama ya, sama. Kita mulai dari intro dulu. Apa sih itu Brick Finance? Katanya sih Brick Finance adalah salah satu the next generasi desentralisasi exchange ya. Jadi pertama exchange desentralisasi generasi berikutnya itu sih katanya ya. Coba kita buka dulu translate. Nggak bisa bahasa Inggris. Translate. Kita coba translate dulu. Katanya gitu sih. Nah ini dia. Brick adalah pertukaran terdesentralisasi generasi pertama yang berjalan di Binance Smart Chain ya, dan PancakeSwap. Itu nggak ada yang menarik sih kalau saya lihat di sini. Dan fitur yang ditawarkan katanya 1% dari total transaksi, total amount itu di burn ya. Jadi dari supply 1% dari jumlah total token itu secara otomatis akan dibakar setiap hari ya. Jadi
akan dibakar ya, akan diborn setiap hari itu 1% ya, 1% dari total transaksinya. Nah, jadi keamanannya apa? Mereka di sini mengeklaim rug pull ya di sini. Kita coba translate lagi. Nah, pembangunan tradisional nah, jadi rug tidak dimungkinkan, jadi nggak ada rug pull katanya ya, rugi puluhan juta. Nah, jadi di sini ada certik audit coming soon katanya dia di sini. Kemudian itu sih saya nggak begitu paham ya, apa sih kelebihannya. Tapi untuk koin-koin micin, koin-koin gorengan oke lah ya, kalau kita lihat dari segi supply. Tapi kalau kita pertimbangkan dari grafiknya, ya nggak ada naik-naiknya, ngedam ya. Opennya aja harga 0,02 dolar. Jadi kalau sekarang harganya 0,006. Kalau menurut saya sih nggak begitu recommended ya. Nanti hati-hati aja teman, nanti nyangkut ya. Kalau di sini, kalau kita lihat grafiknya nggak ada naik-naiknya, turun ya. Ini lebih keturun ya teman-teman. Coba kita lihat dalam sehari. Kalau dalam sehari dia oke lah, dia naik ya. Atau mungkin sudah mulai naik sih koin ini. Ini kan kita lihat dari all time-nya ya, seluruh waktunya ya. Ya, kalau teman-teman ingin coba-coba ya boleh-boleh, tapi hati-hati aja dengan manajemen risiko ya. Apapun koinnya itu berisiko ya teman-teman. Nah, bisa jadi apakah dia akan naik atau enggak. Tapi harganya ini udah, kalau dilihat dari sampai sih oke-oke aja sih. Roadmap-nya nanti dia di April atau bulan Mei. Dia ini ada LP ya, LP token. Ada LP ya. Ada LP. Segera hadir ya. Liquidity pool segera hadir, dan ini akan berjalan bisa farm ya di sini. Kemudian ada NFT ya. Jadi we want to allow, mereka mengizinkan ya builder kita untuk memonetize kreativitinya ya, dan dibuat dalam bentuk NFT. Apalagi sih? Time lock builder break chain. Ya, kalau menurut saya sih teman hati-hati aja ya di sini. Nggak begitu recommended ya. Ini kapan ya terakhir ya? Nah, ini pun harga dulu di tahun bulan Maret ya, tanggal 16 Maret ya teman-teman. Tanggal 16 Maret sampai tanggal April ya. Udah hampir sebulan ya umurnya, tapi nggak ada kemajuan sih kalau kita melihat dari grafik ya, cenderung turun harganya. Jadi teman-teman hati-hati aja lah kalau di break chain ini. Oke, jadi itu aja sih kalau menurut analisa saya sih, bukan bukan analisa ya. Ini menurut pendapat pribadi saya, oke, waspada aja kalau ingin masuk di sini. Jadi kalau ingin coba-coba ya jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi selalu gunakan uang dingin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.